Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang rahasia kesaktian Soekarno. Semua orang pasti mengenal Bapak Proklamator Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, atau yang lebih dikenal dengan nama Bung Karno. Presiden pertama Indonesia ini dipercaya mempunyai kesaktian atau kemampuan spiritual yang luar biasa hingga mampu mengguncang dunia. Menurut penjelasan dari ahli spiritual Mbah Yadi, sosok Bung Karno mempunyai kelebihan dan kemampuan spiritual yang luar biasa. Selain itu, menurutnya raja-raja atau para penguasa yang menduduki tahta di Indonesia ini semuanya memiliki kemampuan spiritual yang tinggi. Mbah Yadi menjelaskan beberapa kesaktian Bung Karno yang dipercaya mampu mengguncangkan dunia. Yang pertama, ilmu sabdo dadi atau idu geni. Ilmu ini dipercaya menjadikan Bung Karno sebagai sosok orator yang handal. Seperti yang kita ketahui, sosok Bung Karno adalah seseorang yang mampu memberikan orasi yang baik, kata-kata yang selalu diikuti baik dalam negeri maupun di kalangan internasional. Selain itu, ilmu adu geni ini dipercaya membuat Bung Karno ini disegani oleh banyak orang, bahkan dalam kelas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua, ilmu panglerepan. Pada masyarakat Jawa khususnya, ilmu satu ini sudah tidak asing lagi. Ilmu ini dipercaya berguna agar orang-orang mendengarkan apa yang kita ucapkan dan menyimaknya. Selain itu, ilmu ini dipercaya membuat lawan bicara menuruti dan ikut apa yang diucapkan atau diperintahkan. Yang ketiga, ilmu bolo sewu. Menurut Mbah Yadi, ilmu tersebut dibuktikan saat Bung Karno menjadi sasaran percobaan pembunuhan yang menurutnya Mbah Yadi sudah terjadi sebanyak 7 kali. Bahkan menurut Mbah Yadi, saat Bung Karno akan ditembak, dirinya dapat membelah menjadi 5 orang. Yang keempat, ilmu aji lembu sekilan. Menurut Mbah Yadi, ilmu ini berguna saat ditembak. Peluru yang ditembakkan dipercaya akan meleset dan tidak mengenai tubuh, kira-kira 5 cm dari tubuh. Peluru tersebut secara otomatis akan meleset dengan sendirinya. Yang kelima, tongkat komando sakti. Tongkat komando yang sering dibawa oleh Bung Karno itu dipercaya memiliki kesaktian yang tinggi. Menurut Mbah Yadi, tongkat tersebut mempunyai energi kesaktian alamiah dan energi karismatik yang tinggi. Tongkat tersebut diketahui terbuat dari kayu pucangkala yang dipercaya mampu menambah karisma seseorang. Yang keenam, cincin merah delima. Menurut Mbah Yadi, Bung Karno memiliki sebuah cincin merah delima yang selalu dipakai dimanapun dan kapanpun Bung Karno pergi. Pusaka jenis ini dipercaya mampu memberikan energi yang besar dan menambah kewibawaan. Selain itu, Mbah Yadi menyebut bahwa cincin tersebut adalah pemberian dari Ratu Laut Selatan atau Nyi Roro Kidul. Yang ketujuh, wesi kuning. Wesi kuning dipercaya mempunyai daya dan energi yang tinggi dan mampu kebal senjata tajam serta membawa karisma. Karena kesaktian-kesaktian itulah, Insinyur Soekarno atau Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, bisa terus lolos dari ancaman pembunuhan sebanyak 7 kali berturut-turut. Percobaan pembunuhan yang pertama terjadi pada 30 November tahun 1957. Saat itu, Presiden Soekarno datang ke perguruan Cikini atau Perci, tempat bersekolah putra-putrinya, dalam rangka perayaan ulang tahun ke-15 Perci. Granat tiba-tiba meledak di tengah pesta penyambutan presiden. 9 orang tewas, 100 orang terluka, termasuk pengawal presiden. Soekarno sendiri beserta putra-putrinya selamat
3 orang ditangkap akibat kejadian tersebut. Mereka merupakan perantauan dari Bima yang dituduh sebagai antek teror gerakan DITII. Kemudian ada penembakan dengan pesawat MiG-17 ke Istana Negara. Percobaan pembunuhan kedua terjadi pada 9 Maret tahun 1960. Tepat di siang bolong, Istana Presiden dihentakkan oleh ledakan yang berasal dari tembakan kanon 23 mm pesawat MiG-17 yang dipiloti Daniel Mongkar. Mongkar adalah letnan angkatan udara yang telah dipengaruhi Permesta. Kanon yang dijatuhkan Mongkar menghantam pilar dan salah satunya jatuh tidak jauh dari meja kerja Soekarno. Untunglah Soekarno tidak ada di situ karena dirinya sedang memimpin rapat di gedung sebelah Istana Presiden. Kemudian yang ketiga, penghadangan di jembatan Raja Mandala. Pada April 1960, Perdana Menteri Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Dia menyempatkan diri mengunjungi Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Presiden Soekarno menyertainya dalam perjalanan ke Jawa Barat. Begitu sampai di jembatan Raja Mandala, ternyata sekelompok anggota DITII melakukan penghadangan. Beruntung, pasukan pengawal Presiden sigap meloloskan 2 pemimpin besar dunia itu. Yang selanjutnya, pelemparan granat di Makassar. Pada 7 Januari tahun 1962, Presiden Soekarno tengah berada di Makassar. Malam itu ia menghadiri acara di Gedung Olahraga Mantoangin. Ketika itulah saat melewati Jalan Cendrawasih, seseorang melemparkan granat. Granat itu meleset, jatuh mengenai mobil lain. Soekarno selamat. Pelakunya Sarma Markus Selatu Perisa dan Ida Bagus Surya Tenaya divonis hukuman mati. Selanjutnya usaha penembakan dalam acara Idul Adha. Percobaan pembunuhan ini terjadi pada 14 Mei tahun 1962 dan dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal dengan rencana dari H. Basrum. Penembakan saat itu berada di barisan keempat dari depan ketika menjalankan sholat Idul Adha di Masjid Baitur Rahim. Begitu melihat Soekarno berada di 4 baris di depannya, dia mencabut pistol yang bersembunyi di balik jasnya dan diarahkan ke tubuh Soekarno. Namun yang terjadi adalah penembakannya meleset dan justru menyerempet bahu Ketua DPR Zainul Arifin dari Nahdlatul Ulama yang mengimami sholat. Sang penembak mengaku melihat Bung Karno yang dibidiknya ada 2 orang dan dia jadi bingung menembak yang mana. Al-Bahrum, kiai pesantren di daerah Bogor, dituduh mengatur rencana pembunuhan tersebut dan divonis hukuman mati, namun kemudian ia mendapatkan gerasi.